Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat malam. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Dengan hati yang penuh kerinduan kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mulai mesbah doa pada malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyembah Engkau, Bapa kami yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami dalam keadaan apapun. Engkau setia bersama-sama dengan kami. Dan biarlah melalui mesbah doa pada saat ini umat-Mu mengalami kekuatan yang baru. Ada pengharapan, ada iman yang dibangkitkan kembali. Ada perkara-perkara yang ajaib Tuhan yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar dan tak pernah timbul dalam hati. Engkau membuat umat-Mu terkagum-kagum akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, nyatakanlah kuasa kasih dan kemuliaan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Mari yang percaya dan siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
pribadimu lebih lagi ya Tuhan atas umat, atas semua yang menyaksikan Mesbah Doa pada saat ini. Tunjukkan kasih dan setiamu ya Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih dan setiamu. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Tuhan.
mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Amin ya Tuhan. Engkaulah andalan kami, Tuhan. Segalanya. Engkaulah yang kami harapkan, Yes Tuhan. sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Kami sembah, kami kuduskan, kami puji. Amin ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hinaya Ramasando, Hinaya Ramasando. Oh yes, Benar Tuhan, Kau adalah segalanya bagi kami. Kaulah andalan dan harapan hidup kami, Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Sebab Engkau yang telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Bahkan Kau menuliskan hari-hari dalam hidup kami sebelum ada satupun yang terbentuk, Tuhan, di dalam kitab-Mu. Dan kami percaya Engkau akan terus menyertai kami terus, Tuhan, sampai kesudahan zaman, Tuhan. Kami percaya dalam setiap proses apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya Kau tujukan, Tuhan, untuk bisa menggenapi semua rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat apapun, Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih, sebab Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hari ini kami akan memulai mesbah doa di malam hari ini. Kau memberkati kami, Tuhan, yang bertugas, Tuhan, di mesbah doa ini. Baik yang memimpin praise and worship, Tuhan. Baik juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Dan Kau mengurapi juga, Tuhan, seluruh, Tuhan, pemirsa yang mengikuti jalannya ibadah, Tuhan, mesbah doa di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom semuanya. Apa kabar? Pasti baik semuanya ya. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam mesbah doa di malam hari ini. Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan. Temanya adalah Jumpa Tuhan, Mujizat Terjadi, atau Encounter with God, Miracles Happen. Ya. Saya ambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ya. Bisa tolong bacakan ya, Pak Anis. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini.
Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Oke, ya demikian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di sini dikisahkan bahwa pada waktu siang hari bolong, saudara ya, di hari panas terik gitu, Abraham ini dijumpai oleh Tuhan. Ya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Ya. Nah saudara, apa yang Abraham lakukan pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sini? Sehingga kalau kita lihat nanti di ayat yang ke-10 bahwa mujizat terjadi, ya. Nah, di sini ada 5 hal yang dilakukan Abraham sehingga perjumpaannya dengan Tuhan itu bisa menghasilkan mujizat, saudara. Ya. Nah, kita akan pelajari, saudara, ya langkah demi langkah yang dilakukan oleh Abraham sehingga perjumpaannya dengan Tuhan bisa membuat atau menghasilkan mujizat, ya. Yang pertama kalau kita baca di dalam ayat yang ke-2b, ayat yang ke-2b-nya, di sana dikatakan bahwa ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ya, 3 orang di sini adalah 3 pribadi daripada Allah yang kita kenal dengan Tritunggal, gitu ya. Nah, sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, yang pertama yang dilakukan oleh Abraham sehingga perjumpaannya dengan Tuhan menghasilkan mujizat adalah kejar Tuhan. Ya. Pada waktu dia melihat, saudara, kedatangan Tuhan dalam pribadi Tritunggal, ya, maka Abraham mengejar Tuhan, ya, gitu ya. Jadi sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh Abraham ialah ia mengejar Tuhan, ya. Nah, tujuan orang mengejar salah satunya adalah untuk menangkap, ya. Tujuan orang mengejar salah satunya adalah untuk menangkap. Saya mau bertanya kepada seluruh pemirsa, ya. Apakah bisa kita menangkap Tuhan? Ya. Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah maha kuasa, saudara. Ya. Nah, jadi kelihatannya mustahil seperti itu. Kita bisa mengejar terus bisa menangkap Tuhan. Walaupun sebenarnya tidak mustahil. Yang percaya bisa katakan amin. Nah, saya akan memberikan ilustrasi, ya, gitu ya. Bagaimana pada waktu saya dulu punya anak, ya, yang masih pada kecil-kecil gitu ya, masih balita begitu ya waktu itu. Nah, saya main kejar-kejaran dengan anak saya gitu. Kira-kira kalau saya lari, anak saya bisa mengejar saya nggak? Gitu. Ya. Jawabannya pasti
Tidak bisa. Kenapa? Karena langkah saya lebih lebar daripada langkah dia. Kecepatan saya berlari lebih cepat daripada dia berlari. Betul ya, seperti itu ya. Nah, tetapi saudara, pada waktu anak saya tidak bisa menangkap saya, saudara ya, tidak bisa mengejar saya gitu ya. Akhirnya biasanya seorang anak gimana saudara? Nangis saudara dia ya. Papi gitu ya, karena dia nggak bisa menangkap saya gitu ya. Dia udah berusaha sekuat tenaga tapi nggak bisa juga menangkap saya gitu. Terus apa yang saya lakukan setelah saya mendengar dia menangis? Saya akhirnya berhenti saudara ya. Pada waktu saya berhenti saudara, saya berbalik kepada anak saya. Kemudian terbalik saudara, saya yang mengejar dia dan menangkap dia serta memeluk dia ya. Saya memberikan ciuman kepada dia gitu ya. Saya bilang, "Oh, saya," gitu ya. Kemudian saudara ya, anak saya kembali ceria kembali saudara, kayak begitu. Nah, saudara, sama juga saudara dengan Tuhan saudara. Kita nggak mungkin bisa menangkap Tuhan saudara ya. Tetapi kita bisa menangkap hatinya Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kita tidak mungkin bisa menangkap Tuhan, tetapi kita bisa menangkap hatinya Tuhan ya. Sehingga Tuhan berbalik dan dia yang menangkap kita saudara ya. Nah, tokoh Alkitab yang menjadi God chaser saudara, yang menjadi pengejar Tuhan saudara, dan mendapatkan menangkap Tuhan saudara, itu ada Paulus salah satunya saudara ya. Paulus di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14 saya akan bacakan ya untuk saudara ya. Filipi 3 ya, Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14 ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang dikejar di sini oleh Paulus, ya, itu adalah pengenalan akan Tuhan. Kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, bahwa dikatakan yang kukendaki ialah mengenal Dia. Jadi yang pertama yang dia tuju, yang dia kejar adalah pengenalan akan Tuhan. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi salah satu God chaser yang dicatat di dalam Alkitab adalah Paulus, saudara ya. Dan yang kedua adalah di dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Itu adalah perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan ya. Nanti saudara baca sendiri di rumah bahwa perempuan ini telah menderita 12 tahun pendarahan. Saudara bisa bayangkan saudara ya, jikalau seseorang perempuan mengalami pendarahan 1 hari saja, ya dia sudah lemah saudara. Ya begitu. Dia betapa sakitnya gitu loh mengalami pendarahan itu gitu saudara ya. Apalagi ini 12 tahun pendarahan saudara. Tetapi wanita ini tidak putus asa saudara, walaupun dia telah berobat ke berbagai macam tabib saudara, dia telah berusaha sedemikian rupa saudara untuk bisa menyembuhkan penyakitnya, tetapi walaupun hartanya sudah habis, semua yang ada padanya sudah habis, maka bukan dia tambah sehat, tetapi dia tambah buruk keadaannya, sampai dia mengalami perjumpaan dengan Yesus sang penyembuh itu saudara. Bahkan saudara bisa bayangkan 12 tahun saya bayangkan saudara ya, 12 tahun menderita pendarahan berarti badannya udah kurus kering saudara, tinggal kulit dengan tulang saja wanita ini. Di kerumunan begitu orang banyak saudara, dia berusaha dengan imannya saudara, dengan kegigihannya, dengan semangatnya yang membara saudara, walaupun kondisi fisiknya yang sangat lemah saudara ya, karena penderitaannya selama 12 tahun. Tapi saya percaya saudara, dia nggak bisa berjalan normal seperti kita, dia merangkak saudara, dia crawling saudara, sampai akhirnya dia jamah jumpa baju Yesus dan dia mengalami kesembuhan pada waktu itu juga ya. Jadi
Hari ini saudara kita bisa belajar saudara bagaimana God chaser tuh ya. Seorang yang mengejar Tuhan. Pada waktu dia berjumpa dan menangkap Tuhannya, maka sesuatu akan terjadi dalam hidupnya. Maka mujizat terjadi dalam hidupnya. Kesembuhan terjadi dalam hidupnya saudara ya. Bartimeus juga sama saudara, di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52 saudara. Pada waktu ada rombongan Yesus di Yeriko lewat saudara ya. Orang-orang mengeluh-elukan Yesus. Kemudian Bartimeus yang buta ini juga, dia berteriak-teriak memanggil Yesus, Yesus anak Daud. Dan orang banyak melarang dia, memberitahukan bahwa jangan berisik lah gitu ya saudara ya. Supaya dia jangan terus berteriak-teriak seperti itu. Tetapi bukannya diam saudara, Bartimeus dengan semangat, ya dengan saudara imannya dia terus berteriak, Yesus, Yesus anak Daud tolonglah aku ya. Kemudian Yesus berhenti saudara ya, karena mendengar teriakan dari Bartimeus ini. Kemudian akhirnya dipanggil oleh murid-muridnya saudara. Kemudian berjumpa dengan Yesus dan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan? Dia berkata, aku ingin dicelihkan mataku ya. Kemudian Yesus berkata, anak, imanmu telah menyelamatkan kau. Kemudian dia bisa melihat kembali ya. Inilah God chaser saudara. Dia tidak pantang menyerah. Dia terus bersemangat, dia terus gigih untuk bisa mengejar dan menangkap Tuhan. Sehingga kesembuhan terjadi saudara ya, matanya yang buta bisa celih kembali. Zakheus juga sama saudara, walaupun tubuhnya kecil, pendek saudara ya, seperti itu, pendek saudara ya. Pada waktu Yesus lewat saudara, maka dia tidak bisa melihat karena banyak orang di sana yang lebih tinggi saudara ya. Maka dia naik ke atas pohon ara, kemudian Yesus melihat dan kemudian Yesus berkata, turunlah Zakheus karena aku harus menumpang di rumahmu. Maka kemudian setelah terjadi pembicaraan dengan Yesus di sana, mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka dia bertobat saudara ya. Dia menggantikan seluruh setengah dari miliknya, dia berikan kepada orang miskin. Dan jikalau dia sudah memeras seseorang, dia akan mengembalikannya saudara ya. Berapa kali lipat saudara ya? 4 kali lipat saudara ya. Saudara bisa bayangkan, ternyata saudara perjumpaannya dengan Tuhan membawa keselamatan, bukan hanya bagi dirinya, tapi kepada seisi rumahnya juga saudara. Maka itu saudara, saya berharap kita semua menjadi God chaser saudara. Kita berusaha mengejar Tuhan sampai kita bisa menangkap hatinya Tuhan. Yang setuju bisa katakan amin. Mari kita nyanyi dulu ya, di mengejar hadir-Mu ya. Mengejar hadir-Mu. Dan wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Langkah pertama yang dilakukan oleh Abraham ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga mujizat bisa terjadi adalah mengejar Tuhan ya. Saya berharap semua kita menjadi God chaser ya. Menjadi God chaser, menjadi pengejar Tuhan, menjadi pemburu-pemburunya Tuhan. Amin ya. Nah, langkah kedua yang dilakukan oleh Abraham sehingga perjumpaan dengan Tuhan melainkan menghasilkan mujizat adalah sembah Tuhan ya. Ada di dalam ayat yang kedua C ya. Ayat yang kedua C, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ya, kemudian sujudlah ia sampai ke tanah. Garis bawahi, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ya. Jadi langkah kedua yang dilakukan oleh Abraham pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan adalah sembah Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa inti dari penyembahan itu salah satunya adalah berserah diri. Ya.
Inti dari penyembahan adalah berserah diri. Makanya Paulus menasihatkan kita, saudara ya, serahkanlah ya, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara ya. Nah, berserah diri itu berarti siap untuk tunduk, taat dan melaksanakan setiap perintah Tuhan. Walaupun itu tidak masuk akal kita. Ya. Contohnya siapa di dalam Alkitab? Simon, saudara. Memberi contoh berserah diri ketika Yesus menyuruh untuk mencoba kembali untuk menebarkan jalannya. Walaupun ia telah berusaha semalam-malaman untuk mencari ikan. Ya, di dalam Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, kita tahu Simon adalah profesinya sebagai nelayan, saudara. Ya, sedangkan Yesus adalah tukang kayu, saudara. Karena bapaknya Yusuf adalah tukang kayu, saudara. Ya, seperti itu. Tetapi saudara, Simon walaupun tidak masuk akalnya, karena orang kalau menangkap ikan itu memang di malam hari, saudara, sepanjang malam, saudara. Ya. Tetapi Yesus di pagi hari, dia menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya. Ya. Walaupun tidak masuk akal, tetapi Simon taat dengan perintah daripada Tuhan, saudara. Dan pada waktu dia taat, saudara, dia tebarkan jalannya, saudara, maka begitu banyak ikan yang dia tangkap. Bahkan jalannya sampai koyak, saudara. Kemudian dia memanggil, saudara, perahu yang lain, perahu teman-temannya, saudara, dipanggil, saudara. Ya, akhirnya diisi oleh ikan dan perahu mereka dikatakan oleh Alkitab hampir tenggelam, saudara. Ya, nah di sini, saudara, saya mau katakan, saudara, bahwa pada waktu kita mau berserah diri, itu adalah unsur daripada penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Dan pada waktu kita mau berserah diri, saudara, kita mau taat kepada perintah Tuhan, ya, itu adalah penyembahan kepada Tuhan, saudara. Dan kita tahu pada waktu, saudara, kita menyembah Dia dengan berserah diri kita sepenuhnya, saudara, ya, maka mujizat pasti terjadi, saudara. Amin, ya. Nah, tokoh Alkitab yang menjadi true worshiper, saudara, penyembah-penyembah sejati, saudara, Yosua, saudara, Yosua 5 ayat 13-14, pada waktu dia berjumpa, saudara, dengan bala tentara Tuhan pada waktu itu, dia sujud menyembah, saudara, dan saudara tahu apa yang terjadi, saudara. Maka Yeriko diserahkan oleh Tuhan, saudara. Maka Tuhan yang berperang ganti Yosua, saudara. Sehingga seluruh raja-raja yang berjumlah, saudara, 31 raja-raja, saudara, itu ditaklukkan oleh Yosua. Karena apa? Karena dia menjadi true worshiper, saudara. Yairus juga sama, saudara. Jadi dalam Markus 5 ayat 21 sampai 22 dan ayat 35 sampai 43, saudara, pada waktu saudara anaknya, saudara, ya, itu sudah mau mati, saudara, dia bertemu dengan Tuhan, dia sujud menyembah Tuhan, gitu ya. Dia minta pertolongan daripada Tuhan, saudara. Walaupun akhirnya orang banyak berjumpa di tengah jalan berkata, "Anakmu sudah mati, tidak usah kamu merepotkan guru lagi." Tapi Yesus bilang, "Diam." Ya, dan kemudian dia berkata kepada Yesus, "Tetap percaya, saudara." Dan apa yang terjadi? Anak perempuan yang umur 12 tahun, saudara, kemudian singkat cerita dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Ya, pada waktu itu kita menjadi true worshiper, saudara, maka terjadi kebangkitan dalam kehidupan kita, kebangkitan dalam keluarga kita, saudara, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan kita, semua akan dibangkitkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kemudian Yosafat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 18, saudara, ya, pada waktu dia diserang, saudara, oleh bangsa Moab dan Bani Amon, saudara, pada waktu Raja Yosafat ketakutan, dia mencari Tuhan, kemudian bersama dengan seluruh bala tentara dan rakyatnya, saudara, mereka berpuasa, berdoa dan menyembah Tuhannya, saudara.
Pada waktu mereka menyembah Tuhan, saudara, maka Tuhan berperang ganti Yosafat, saudara. Dan akhirnya mereka hanya menaikkan puji-pujian, sebab Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya, maka Tuhan yang berperang ganti mereka. Akhirnya Bani Amon, saudara, Bani Moab, dan orang dari pegunungan Seir semuanya, saudara, binasa semuanya, saudara, karena Tuhan yang memerangi mereka, saudara. Sehingga mereka mendapatkan jarahan yang luar biasa. 3 hari mereka menjarah, saudara, ya. Nah, saudara, pada waktu saudara menjadi true worshiper, maka percayalah bahwa Tuhan akan berperang gantikan kita, saudara. Bahkan kita akan mendapat jarahan yang luar biasa. Amin, saudara. Ya, dalam Yohanes 40 ayat 20-24 dikatakan bahwa Bapa mengendaki penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Yuk kita nyanyikan dulu Yesus kekuatan, ya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saya ulangi langkah pertama yang dilakukan oleh Abraham sehingga perjumpaannya dengan Tuhan menghasilkan mujizat adalah yang pertama adalah kejar Tuhan. Kita harus menjadi God chaser, saudara. Yang kedua adalah dia menyembah Tuhan. Kita harus menjadi true worshiper, saudara, ya. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Abraham sehingga perjumpaannya dengan Tuhan menghasilkan mujizat adalah tahan Tuhan, ya. Di dalam ayat yang ketiga, Kejadian 18 ayat 3, serta berkata, ya, Abraham berkata, Tuanku, jikalau aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Garis bawahi, janganlah kiranya lampaui hambamu ini, ya. Jadi saudara, langkah ketiga yang dilakukan oleh Abraham adalah dia menahan Tuhan. Pada waktu Tuhan hadir, dia tahan, saudara, ya. Nah, itu tergantung, saudara, respon kita pada waktu Tuhan hadir, saudara. Kita percaya seperti ini, saudara, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir, dia bertata, dia bersemayam di atas pujian umatnya. Pada waktu dia hadir, respon kita bagaimana, saudara? Ya. Supaya dia bisa tinggal terus dalam hidup kita, saudara. Supaya hadiratnya terus bisa memenuhi kita, maka kita harus menahan dia, saudara. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menahan Tuhan, saudara? Sedangkan dia adalah roh, dia adalah maha kuasa, saudara, ya. Nah, saya akan berikan kembali ilustrasi, saudara, ya. Nah, bagaimana, saudara, dulu waktu saya bekerja, saudara, di luar pulau, saudara, ya. Saya bekerja di general kontraktor pada waktu itu, dan saya mengerjakan infrastruktur di luar pulau, saudara, ya. Dan saudara, saya pulang ke rumah itu dapat cuti 3 bulan sekali. Tetapi kalau kondisi daripada pekerjaan saya itu urgent di sana dan memerlukan saya, karena saya itu sebagai site project manager waktu itu, maka saya nggak bisa tinggalkan lapangan, saudara. Tidak bisa tinggalkan pekerjaan saya. Maka itu akan diperpanjang kembali 3 bulan kemudian jadi 6 bulan sekali saya baru bisa pulang. Saya waktu itu, ya, punya istri 1 dan anak-anak yang masih kecil, saudara, 2 orang, saudara, ya, masih anak kecil. Maka saudara, saya rasanya rindu bukan main, saudara, gitu loh. Saya rasanya, aduh, saudara, ingin segera bertemu, saudara, dengan istri dan anak-anak yang saya cintai, saudara. Maka pada waktu harinya mendekat, saudara,
Pikiran saya udah gak di kerjaan lagi, saudara. Hati saya udah gak ada di pekerjaan, saudara. Pikiran saya sudah di rumah, saudara. Ingin segera, saudara, berjumpa, saudara, ya, dengan istri dan anak-anak. Maka saudara, pada waktu saudara, ya, saya naik kendaraan, saudara, dari lapangan ke bandara, saudara, dari bandara kemudian sampai ke rumah, saya terus memikirkan mereka. Saya ingin segera, cepat gitu bisa berjumpa dengan mereka, saudara. Pada waktu saya sampai di rumah, saudara, gitu ya, ketemu dengan istri, saudara, waduh, saudara, dan anak-anak saya peluk mereka, saudara, saya ciumin semuanya, saudara, waduh, kita berbagi kisah, saudara, gitu ya, rasanya nggak mau balik lagi kita ke lapangan, saudara, ya, rasanya kita betah, saudara, gitu loh, ya, rasanya ingin terus bersama-sama dengan mereka, saudara, ya. Nah, itulah, saudara, ya, jadi saudara miliki kerinduan, saudara, untuk bisa terus kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, pertanyaannya, apakah kita punya kerinduan dengan Tuhan, saudara? Sehingga perjumpaan kita dengan Tuhan, kita bisa menahan dia lebih lama, saudara. Kita bisa menahan kehadirannya dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita percaya pada waktu dia hadir, maka perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, tokoh Alkitab yang menahan Tuhan, saudara, salah seorang adalah Yakub, saudara. Ya. Di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-29, saudara. Pada waktu itu Yakub bergumul dengan Allah, saudara, dan manusia, saudara, dikatakan, ya, M-nya M besar, saudara, di sana. Maka saudara, pada waktu fajar menyingsing, saudara, maka, ya, di sini saya percaya malaikat Tuhan berkata bahwa dia ingin segera pergi. Tetapi saudara, Yakub terus, saudara, yang bergumul dengan dia, saudara, menahan dia luar biasa, saudara. Akhirnya saudara, sendi pangkal Yakub dipukul dan terpelecok, saudara. Ya. Tetapi pada waktu itu, saudara, ya, Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Yakub, saudara, di sini adalah orang yang sungguh-sungguh bisa menahan Tuhan, saudara. Dia tidak ingin melepaskan Tuhan sampai Tuhan memberkati dia, saudara. Kemudian, saudara, setelah diberkati Yakub, maka namanya diganti menjadi Israel, saudara, sebagai pemenang, saudara, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi saudara, pada waktu Tuhan hadir, saudara, pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, yang pertama kita harus lakukan adalah kita mengejar dia sampai kita bisa menangkap hatinya Tuhan. Kemudian kita menyembah dia. Dan yang ketiga adalah kita menahan kehadiran Tuhan. Amin. Kita nyanyi lagi yuk, ya. Yesus Tuhan penebusku, ya. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, Yesus, 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 dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Langkah keempat yang dilakukan oleh Abraham sehingga perjumpaannya dengan Tuhan menghasilkan mujizat adalah layani Tuhan, ya. Di ayat 4 dan 5, ya. Biarlah diambil air sedikit. Jadi di sini Abraham menyediakan air, saudara, ya, untuk Tuhan. Basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Yang kedua dilakukan adalah dia mengambil sepotong roti untuk Tuhan. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini.
Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ya. Nah saudara, di sini saudara, Abraham pada waktu saudara telah melakukan ketiga hal tadi, ya, maka kemudian langkah keempat adalah dia layani Tuhan, saudara. Setelah dia tahan Tuhan, dia kemudian layani Tuhan, saudara, dengan pelayanan yang terbaik tentunya. Ya. Nah, mengapa sih sebetulnya kita mesti melayani Tuhan, saudara? Karena yang pertama, Tuhan itu terlebih dahulu melayani kita. Dia telah memberikan contohnya di dalam Yohanes 13 pada waktu dia membasuh kaki-kaki para muridnya. Dan dia berpesan, apa yang aku lakukan ini, ya hendaklah kamu lakukan kepada sesamamu. Ya. Nah, yang kedua, karena Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya, saudara. Makanya hamba harus melayani Tuannya. Kolose 3 ayat 24 dikatakan, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sebagai seorang hamba wajib mesti kudu harus melayani tuannya, saudara. Amin. Nah, ilustrasinya begini, saudara, ya. Nih, pada waktu saya capek bekerja, saudara, pulang kantor, ya kena macet, stres, saya di jalanan, saudara, ya udah haus, udah lapar gitu, saudara, ya. Nah, pada waktu saya pulang, saudara, saya klakson ya mobil saya gitu ya. Kemudian anak saya yang kecil, saudara, datang, papi pulang gitu ya. Kemudian dibukakan, saudara, pintunya, saudara, ya. Kemudian saya masuk, dipeluk sama dia, saudara, ya. Itu sepatu saya dibawa masuk, saudara, gitu. Ya terus saya ditawarin, papi mau minum apa gitu ya, saudara, ya. Aduh, saudara, saya dipijit-pijit gitu. Aduh, saudara, rasanya bahagia banget, saudara, ya. Sampai saya berkata dalam hati saya, kalau anak ini minta apapun juga saya akan berikan, gitu, saudara, ya. Selama itu tidak membahayakan dia, gitu, saudara, ya. Nah, jadi saudara, sama juga Bapak kita juga demikian, saudara. Kalau kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara, maka apa saja yang kita butuhkan, Dia pasti akan mencukupi semuanya. Ya, setuju, katakan amin, saudara, ya. Karena apa? Karena bisa menyentuh hatinya Tuhan, saudara, dengan pelayanan kita yang terbaik. Karena itu, saudara, ya Tuhan berpesan kepada kita, apapun yang engkau perbuat, saudara, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah engkau menerima upah yang sejati itu. Yang setuju, katakan amin. Nah, oleh karena itu, saudara, untuk bisa melayani Tuhan, ya, kita harus memiliki hati hamba, saudara, ya. Karena Yesus telah memberikan contohnya dan teladannya dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, saudara. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8 bisa tolong ditampilkan ayatnya dan dibacakan. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, ya, amin. Nah, jadi untuk bisa melayani Tuhan, saudara, ya, kita harus meneladani Yesus, ya. Yesus memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapaknya, tetapi syaratnya, saudara, harus bisa memiliki hati hamba. Amin. Ya. Hati hamba adalah hati seorang pelayan, saudara, yang mau melayani Tuhannya dengan yang terbaik, saudara. Ya. Kita melepaskan segala sesuatu, saudara, ya. Baik itu status kita, jabatan kita, saudara, kekayaan kita, kepintaran kita, saudara, ya. Harus kita lepaskan, saudara, untuk bisa melayani Tuhan yang terbaik. Amin. Ya. Nah, yang kedua untuk bisa melayani Tuhan adalah buang seluruh mahkota kita, saudara, ya. Ya, ketenaran kita, saudara, segala kehormatan kita, gitu, segala status yang menyertai kita, seperti Maria, saudara, di dalam Lukas pasal 7 ayat 44 sampai 48. Maria di sini adalah seorang yang berdosa, saudara, ya. Tetapi pada waktu Yesus hadir, saudara, dia kemudian saudara, ya, membasahi kaki Yesus, saudara.
dengan air matanya. Dia menyeka, saudara, dengan rambutnya sebagai mahkota wanita, saudara, ya. Kemudian, saudara, dia menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya, saudara, kepada Yesus. Sehingga hati Yesus tersentuh, saudara, pada Maria ini, saudara, ya. Seperti pada waktu Maria memberikan pelayanan yang terbaik, saudara, maka seluruh dosa-dosa dari Maria, saudara, dihapuskan oleh Tuhan. Diampuni seluruh dosa-dosanya, saudara. Ya, nah, jadi saudara, saya berharap semua kita bisa terus, ya, pada waktu kita diberikan nafas hidup oleh Tuhan, ayo kita melayani Tuhan yang terbaik. Amin, saudara. Ya, nah, layani Tuhan dengan apa yang ada pada kita, bukan dengan apa yang tidak ada pada kita, saudara. Ya, makanya kita dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi dan kekuatan kita, saudara. Yang ada pada kita, kita berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Dalam Lukas 8 ayat 1-3, saudara, ada 3 orang wanita di sini yang namanya Maria Magdalena, Yohana, Susana. Mereka melayani Tuhan dengan kekayaan mereka, saudara. Jadi melayani Tuhan itu bisa, saudara, dengan segala macam hal, saudara. Ya. Ya, di sini contohnya adalah mereka bertiga, saudara, itu melayani dengan harta mereka. Ya, kalau mereka lakukan dengan tulus hati, dengan segenap hati, saudara, dengan sukarela, saudara, ya, maka apapun yang ada pada saudara, saudara bisa pakai untuk melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan buktinya adalah dengan melayani sesama manusia. Yang setuju katakan amin. Yuk kita nyanyi lagi, melayani lebih sungguh. Ya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. 5 hal yang dilakukan, saudara, oleh Abraham sehingga perjumpaannya dengan Tuhan melakukan mujizat adalah yang pertama, dia mengejar Tuhan. Yang kedua, dia menyembah Tuhan. Yang ketiga, dia menahan Tuhan. Dan yang keempat adalah melayani Tuhan. Yang terakhir yang dilakukan oleh Abraham sehingga perjumpaannya menghasilkan mujizat adalah berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, ya. Dikatakan, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. 1 sukat itu adalah 12 liter, saudara. Jadi 3 sukat itu 36 liter tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Saya percaya, saudara, menurut teman saya, saudara, ya, pabrik roti, ya, saya bertanya kalau 36 liter tepung itu bisa jadi berapa banyak roti. Waduh, bisa banyak sekali katanya rotinya gitu loh, saudara, ya. Nah, jadi saudara, di sini kita lihat bahwa Abraham itu adalah orang yang murah hati, saudara, ya. Dia memberikan yang terbaik, saudara, bukan yang asal-asalan kepada Tuhan, saudara. Karena dia tahu bahwa semuanya adalah milik Tuhan, saudara, ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-7, lalu berlalirlah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Saudara bayangkan, saudara, ya. Ya, saya pernah searching, saudara, bahwa lembu itu harganya bisa sampai 20 juta lah, kira-kira begitu, ya. Bisa lebih dari 20 juta. Berarti kalau seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya mungkin separuhnya gitu, ya. 10 juta lah kira-kira gitu loh, saudara, ya. Gitu. Nah, saudara bayangkan untuk 3 orang yang hadir, saudara, ya, Abraham itu enggak hanya memberikan, saudara, sepotong daging gitu loh, atau tiga potong daging gitu loh kepada mereka, tapi dia berikan seekor anak lembu, saudara, ya. Kalau kita rupiahkan 10 juta, saudara. Dikasih makan, saudara, 10 juta, saudara, ya, dihidangkan untuk Tuhan, saudara, untuk orang yang hadir, saudara, yang datang ke rumahnya. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saya hadir ke rumah saudara, saudara mau menghidangkan berapa
rupiah, saudara. Ya kalau kita lihat di sini, saudara, untuk kebutuhan 3 orang, saudara, anak lembu ini, saudara, itu lebih daripada cukup, saudara. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa Abraham ini adalah orang kaya yang murah hati, saudara. Ya. Itu kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Saudara, minumannya bukan sekedar air putih biasa, saudara. Tapi dikatakan di sini susu, saudara, ya, yang diberikan, saudara, untuk 3 orang ini. Jadi Abraham itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Jadi pada waktu pemberian yang terbaik bagi Tuhan itu akan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kalau Tuhan sudah disenangkan, saudara mau minta apa, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendaknya, saudara. Bisa katakan amin, saudara, ya. Nah, saudara, ya, misalnya nih, saudara, ya, saya mau bertanya kepada Pak Anies gitu ya. Jikalau saya datang ke rumah Pak Anies, kira-kira Pak Anies mau menyiapkan apa? Oh, B2. B2-nya apakah 1 ekor atau misalnya saya sama istri saya ada datang gitu ya. Yang mau dikasih berapa kira-kira B2-nya? 2 paha. Waduh, 2 paha gede dong. Waduh, luar biasa, Pak Anies ini orang yang murah hati, saudara ya. Begitu, saudara ya. Tetapi biasanya orang tuh kasih paling 2 potong gitu, kayak gitu ya. Gitu, saudara ya. Nah, tetapi Abraham di sini, saudara, aduh, saudara ya, luar biasa. Bukan hanya orang kaya, saudara, dicatat di sini, tapi orang kaya yang murah hati, saudara. Amin ya. Nah, saya percaya, saudara, pada waktu saudara kita menjadi orang yang murah hati dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka saya percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah Abraham melakukan 5 hal tersebut? Di ayat yang terakhir, ya, ayat 9 dan 10. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Kita tahu pada waktu, saudara, Tuhan berfirman kepada Abraham. Abraham berumur 99 tahun, saudara. Dan Sarah berbeda 10 tahun dari Abraham. Berarti berumur 89 tahun, saudara. Kita tahu, saudara, Sarah umur 89 tahun, saudara. Tidak mungkin atau mustahil untuk bisa punya anak karena dia sudah mati haid, dikatakan. Ya, tidak mungkin bisa mempunyai anak, saudara. Dan juga, saudara, Abraham dikatakan udah berumur 99 tahun, sudah mati pucuk, dikatakan demikian, saudara ya. Tidak mungkin bisa mempunyai anak, saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Nah, saudara, setelah 5 hal tadi yang dilakukan oleh Abraham, yang pertama apa, saudara? Ya, pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengejar Tuhan, dia menjadi God chaser. Yang kedua, saudara, dia menyembah Tuhan, dia menjadi true worshiper. Yang ketiga, saudara, ya, dia menahan Tuhan, saudara. Yang keempat, dia melayani Tuhan dengan yang terbaik. Dan yang kelima, dia memberikan persembahan untuk Tuhan yang luar biasa, saudara. Amin, saudara. Maka perjumpaannya dengan Tuhan menghasilkan mujizat, saudara. Dan akhirnya tahun depan, saudara, Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Kemudian dia diberikan seorang anak laki-laki yang dinamai Ishak, saudara ya. Dan perjumpaannya dengan Tuhan setelah dia lakukan 5 hal ini, maka mujizat terjadi, saudara. Nah, di dalam Mazmur 33 ayat 9 kita tahu, saudara, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah maka semuanya ada. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Mari kita nyanyikan, Ku yakin saat Kau berfirman, ya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya bagi Tuhan kami tidak ada perkara yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di malam hari ini di dalam mesbah doa. Biarlah Tuhan kami mau terus menjadi pengejar-pengejar Tuhan. Kami mau terus menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami mau menahan kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan, dalam setiap ibadah kami, dalam setiap Tuhan mesbah doa kami, Tuhan. Kami mau melayani Engkau, Tuhan, dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi dan kekuatan kami. Dan kami akan memberikan yang terbaik, Tuhan, bagi-Mu, sebab Engkau adalah pemilik segala sesuatu. Sebab kami tahu segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan, dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa saat ini. Kami percaya pada waktu kelima hal tadi kami lakukan, Tuhan, seperti Abraham. Maka janji firman-Mu di dalam Galatia 3 ayat 29 yang berkata bahwa jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kami percaya Tuhan, apa yang dilakukan oleh Abraham dan janji-Mu, ya dan amin adanya, dan pasti tergenapi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua pemirsa Tuhan yang mengikuti ibadah mesbah doa ini. Kami berdoa Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang letih lesu beban berat Kau berikan kelegaan Tuhan. Yang lemah Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Yang butuh pertolongan Kau tolong. Yang butuh jalan keluar Kau berikan jalan keluar Tuhan. Biarlah Tuhan, yang berduka cita Engkau berikan sukacita Tuhan. Yang gelisah, takut, khawatir menghadapi hidup ini, berikan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal untuk memelihara hati dan pikiran mereka semua dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan akhiri Tuhan ibadah mesbah doa di malam hari ini. Kami mau angkat kedua belah tangan, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, pertolongan, penghiburan, dan pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. Amin.